Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jam segini baru nyampe ya, mohon maaf. Mudah-mudahan barokah. Jadi hidup ini kalau ditanya mau cari apa, jawabannya setiap orang beda-beda. Ya, mau cari apa gitu, setiap orang beda-beda, tidak ada yang sama. Tapi mau cari nggak mau cari, ya, mau cari nggak mau cari, ya orang hidup pasti akan mengakhiri hidupnya. Ya pasti akan mengakhiri hidupnya. Nah ketika hidupnya itu berakhir baru kelihatan ini mana yang hidupnya benar, mana yang hidupnya kurang benar. Nah insya Allah kita termasuk orang-orang yang hidupnya benar ya, insya Allah. Nah, ini kegiatan di malam hari ini merupakan bagian dari jawaban mau cari apa ya. Jawabannya ya cari ini, cari seperti ini. Jam 11 lewat kok ya masih ada yang mau duduk ya, walaupun kotaknya isinya sudah nggak ada ya, kok mau duduk gitu ya. Yang ditunggu ceramahnya juga orangnya nggak jelas, kok ya mau nunggu. Yang baca qasidah, baca sholawat, suaranya juga sudah hampir habis teriak-teriak, kok ya mau teriak. Ini karena apa? Karena ada sesuatu di hatinya. Ya, ada sesuatu di hatinya. Jazakumullah khair. Nah, sesuatu itu apa? Judulnya satu kata, cinta. Ya, ada cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah karena kita cinta pada Rasulullah SAW, maka ya kita duduk bersama begini ya, duduk bersama. Insya Allah malam ini saya mau kasih satu ilmu yang baru saya dapat bulan ini. Jadi bulan lalu belum dapat ya, bulan ini. Apa ilmunya? Judulnya Rasulullah SAW terhibur oleh kita. Nah ini agak aneh ya, kok Rasul terhibur oleh kita. Jadi kita tahu mukjizat Nabi Muhammad SAW itu banyak, jumlahnya ribuan. Mukjizat Rasulullah kita tahunya cuma sedikit. Mukjizat Rasulullah jumlahnya ribuan, tapi kita tahunya cuma sedikit. Makanya buat para sahabat, keramat itu hal yang biasa, bukan hal aneh. Kenapa bukan hal aneh? Oh tiap hari lihat mukjizatnya Rasulullah SAW. Jadi lihat mukjizatnya Rasulullah itu harian. Makanya begitu lihat ada sahabat punya kelebihan, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena hampir semua sahabat punya. Misal begini, kalau di Jakarta setiap orang pakai handphone Samsung S9 Plus. Terus Anda punya handphone Samsung S9 Plus, itu biasa atau luar biasa? Biasa. Semua orang punya. Tapi kalau Anda tinggal di desa, desa yang masih sangat desa, orang punya handphone aja itu belum ada, tiba-tiba Anda punya handphone Samsung S9 Plus. Kira-kira orang desa itu gumun atau gak gumun ya? Apa itu?
Ya apa itu? Kok bisa ngobrol dari kotak kecil? Ini apa? Gumun. Heran. Kenapa heran? Yang lain tidak nggak punya. Nah, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, setiap orang punya keramat, setiap orang punya karomah. Nah, karena tiap orang punya karomah, maka ketika lihat karomahnya orang lain itu biasa-biasa saja. Karena itulah keramatnya para sahabat jarang diceritakan, karena sahabat juga jarang menceritakan keramatnya. Kenapa keramatnya jarang diceritakan? Hal biasa, ya, bukan hal luar biasa. Beda dengan kita, ada yang punya keramat dikit, satu Indonesia geger. Kenapa? Sekarang karomah barang langka, ya, karomah barang langka. Ada yang satu punya, maka langsung tersohor ke seluruh penjuru negeri. Semua, Masya Allah, ini ada orang bisa begini, ada orang bisa begini, tenar orang tersebut. Nah, kenapa para sahabat karomahnya banyak dan hal biasa? Karena Nabi juga mukjizatnya banyak SAW, dan sahabat lihat, ya, sahabat lihat. Tapi anehnya, Nabi SAW yang mukjizatnya luar biasa dan manusianya juga manusia yang super luar biasa, orang kafir tidak mau iman. Orang-orang kafir itu nggak mau iman, bahkan musuhin, bahkan nyaci maki, bahkan ngelempari. Yang iman sejumlah sahabat belum banyak, yang musuhi banyak. Nah, suatu hari Nabi SAW merasa hatinya kurang enak. Kurang enak kenapa? Kenapa ini ya, yang hidup bersama aku ini kok banyak orang-orang yang lihat aku, paham aku, kok yang gak mau iman, kok gak mau iman. Maka Nabi SAW ziarah pemakaman Baqi, ziarah kubur. Orang dulu tuh kalau kurang enak hati ziarah kubur. Orang sekarang kurang enak hati ziarah kubur, semakin gak enak. Ya, hatinya semakin gak enak ziarah kubur. Makanya dikatakan kalau kamu punya ya, kalau kamu punya rasa suntuk, fa'alaika bi ahlil kubur. Idza dhaqat alaikal umur wa hammat alaikal umur fa'alaika bi ahlil kubur. Kalau perkara-perkara itu sudah buat kamu sempit, ya, dan buat kamu suntuk, maka hendaknya kamu ziarahi orang-orang yang di kuburan itu. Insyaallah berkat orang-orang soleh di kuburan itu sumpahmu akan hilang. Masuk makam Nabi SAW ziarah, begitu masuk sahabat kaget. Kenapa kaget? Karena Rasulullah SAW bersuara dengan keras, wa syauqah, wa syauqah. Kalau diterjemahkan, duh kangen, ya, duh kangen. Kalau cuman kangen kan biasa ya, tapi kalau duh kangen, ini kan kangen yang sangat mendalam. Kangen pada siapa? Ikhwani, saudara-saudaraku. Kontan sahabat jawab, ya Rasulullah, kami di sini kok dikangeni, kenapa? Maka Rasul bersabda, kalian adalah ashabi, sahabat-sahabatku, bukan saudaraku. Sahabat pangkatnya lebih tinggi, tapi yang saya kangen ini saudara-saudara saya. Lah siapa itu? Orang-orang yang hidup nanti sepeninggalku, nggak pernah lihat aku, nggak pernah dengar suaraku, tapi beriman kepadaku dan rela mengorbankan apapun demi sekali memandang wajahku SAW. Nah, kira-kira siapa yang dikangen itu? Yang waktu Rasulullah hatinya rodok nggak enak, terus jadi enak gara-gara ingat kita. Contohnya begini loh Pak, Bapak punya sahabat, terus sahabat Bapak pergi, Bapak sumpek, waktu duduk Bapak ngomong, ini kalau ada dia, wah beres nih masalah ini. Kalau ada dia, beres masalah. Jadi angan-angan seandainya dia ada di sini, beres masalah. Rasulullah, aduh kangennya, itu yang iman kok masih di akhir zaman ya, kenapa gak sekarang gitu loh? Kok masih
adanya nanti. Kenapa nggak sekarang saja? Ini yang ada kok justru nggak iman. Aku kangen tuh sama yang iman tuh. Biar kesini, iya, biar mereka ngerti semuanya, biar mereka lihat gitu. Ini loh mereka yang nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat, iman sama aku. Kalian nih ketemu kok ya nggak iman gitu. Itu orang-orang nggak kafir yang nggak iman pada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Jadi kita ribuan tahun yang lalu sudah membuat bahagia Nabi Muhammad SAW. Dan apa itu yang buat Rasulullah bahagia? Yaitu pengorbanan ingin bertemu Rasulullah. Makanya tadi dalam syair, setiap orang yang memandang wajahmu, dia yas'ad, itu bahagia. Sa'id itu lawannya syaqi. Syaqi itu celaka. Celaka itu orang masuk neraka. Sa'id orang yang bahagia. Bahagia artinya apa? Sukses, beruntung. Sukses beruntung apa? Tidak masuk neraka, alias masuk surga. Nah, kenapa masuk surga? Karena mandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mandang wajahnya Rasulullah, jaminannya masuk surga. Mandangnya bagaimana? Mandang cinta, mandang sayang, mandang iman. Karena orang kafir juga mandang Rasulullah tapi nggak iman, ya, nggak sayang. Ini pandangan yang sayang, pandangan yang iman, maka dia masuk dalam surga. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, tuba man ra'ani au ra'a man ra'ani au ra'a man ra'a man ra'ani, au kama qala sallallahu. Sungguh beruntung, sukses orang yang melihatku, yaitu para sahabat, atau melihat orang yang melihatku, yaitu para tabi'in, atau melihat orang yang melihat orang yang pernah melihatku, yaitu para tabi'in. Tiga kelompok manusia ini beruntung karena memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama juga mengatakan hal itu juga bisa berarti orang yang mimpi Rasulullah. Ya, walaupun bukan sahabat zaman sekarang, orang mimpi Rasulullah, oh beruntung itu. Atau orang yang pernah lihat orang yang mimpi Rasulullah SAW. Nah, ini juga beruntung. Atau orang yang melihat orang yang pernah melihat orang yang mimpi Rasulullah SAW. Ini juga beruntung. Makanya kita dianjurkan suruh kumpul begini. Siapa tahu di antara yang hadir yang kita lihat itu orang yang pernah lihat Rasulullah SAW. Sehingga wajah kita ini ketempelan berkah pelok gitu. Ya, ketempelan barokah. Nah, kenapa mandang wajah Nabi Muhammad SAW ini jadi penting? Kenapa? Karena Rasulullah pernah lihat Allah. Karena Rasulullah pernah lihat Allah. Satu-satunya makhluk yang pernah lihat Allah hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain nggak bisa, nggak kuat. Rasulullah lihat. Ya, yang hanya paham Allah dan Rasulnya. Pokoknya kita iman saja, lihat bagaimana, wallahu a'lam. Kuat. Makanya Nabi Musa ketika lihat Rasulullah di Mi'raj, Nabi Musa nggak izinkan Rasulullah balik ke muka bumi. Nanti dulu, kembali ketemu Allah. Kenapa? Oh, ini wajah yang mulia, wajah yang indah, kini mau dikasihkan orang-orang kafir di bawah sana. Jangan, nanti dulu, tambah lagi, lihat Allah lagi. Aku mau lihat. Nabi Musa pengen lihat Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Lihat Allah dengan melihat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itulah manfaat dari mandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, kalau kita nggak bisa mandang Rasulullah, ya caranya gampang, mandang orang yang mandang Rasulullah. Dah, pandang saya. Ya, jangan bilang saya mandang Rasulullah, sabar dulu, pandang saya. Kenapa? Saya melihat ayah saya, betul? Ayah saya melihat kakek saya, betul? Kakek saya melihat mbah buyut saya, betul? Mbah buyut saya melihat ayahnya, betul? Ayahnya mbah buyut saya melihat ayahnya, betul? Dan terus ke atas, melihat sampai kakek saya Ali bin Abi Thalib melihat Rasulullah. Nenek saya Fatimah Zahra melihat Rasulullah. Jadi kalau jenengan lihat saya, berarti jenengan lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu ada bekas-bekasnya nempel gitu loh. Paham? Nah, ini bukan berlaku cuma Habib, semuanya juga mungkin ada orang yang pernah melihat yang nasabnya sampai ke Rasulullah keilmuannya. Paham toh? Ya, melihat Syekh Fulan melihat gurunya Fulan. Ya, Syekh Fulan yang melihat gurunya Fulan, gurunya melihat gurunya Fulan,
gurunya melihat gurunya terus ke atas, ternyata gurunya yang paling atas tuh semua nyambung pernah lihat Nabi Muhammad SAW. Ternyata gurunya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah ini penting, makanya suruh kumpul ya, suruh kumpul, suruh lihat orang lain, suruh mandang wajahnya orang lain. Makanya kalau mandang wajah orang jangan cemberut, tidak boleh. Biwajhin talik, dengan wajah yang berseri-seri. Berjumpalah engkau dengan saudaramu dengan pandangan wajah yang berseri-seri. Jangan wajah yang suntuk. Teman saya itu pernah naik motor waktu SMA, turun dari motor, ada orang di pinggir jalan, langsung dipukulin, diajar sampai mukanya nih bercucuran darah, berlumuran darah di wajahnya. Orang tadi ngomong, saya kenapa, apa salah saya? Dijawab sama teman saya, jangan ditiru, ini salah ya. Nah, tapi saya ambil hikmah pelajarannya gitu loh. Saya ini berangkat dari rumah, hati saya senang, lihat wajahmu hati saya rusak, lihat wajahmu hati saya rusak, makanya kamu saya pukulin, kamu udah merusak hati saya. Memang betul, wajah nggak enak tuh merusak hati. Nah kalau untuk buat hati enak kita ngeluarkan duit banyak, kemudian kok ada lihat orang wajahnya nggak enak, hatinya rusak, ya wajar kalau kita hajar orang tadi ya, tapi jangan dipraktekkan. Besok ketemu orang cemberut, kuwaploki, wah wajahmu merusak hatiku, Masya Allah. Siapa yang ngajari? Habib Novel, geger ya, nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Artinya wajah yang nggak enak ini bahaya gitu loh, bisa ngerusak hati orang lain. Makanya muslim diajarkan untuk menampilkan wajah yang berseri-seri, wajah yang sumringah, kalau kata orang Jawa, sumringah. Kenapa? Karena wajah yang seperti itu ciri-ciri penghuni surga. Sebaliknya ciri-ciri penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya ketika Nabi SAW itu survei ke neraka, nih hebatnya Islam di sini. Nabinya udah pernah survei neraka, nabinya udah pernah survei surga. Jadi bukan cuma cerita surga ada, neraka ada, ya Allah ada, bukan cuma cerita, nabinya udah lihat ya. Saya udah lihat kok, bener ada itu, sifatnya begini, sifatnya begini. Makanya ketika menceritakan neraka, Rasul mengatakan malaikat itu nggak pernah senyum. SOP neraka, malaikat yang jaga di neraka itu dilarang senyum. Jadi malaikatnya gualak-gualak. Kenapa? Sipir neraka. Masa sipir murah senyum? Nah ini sipir gagal paham. Jaga di penjara ya harusnya kok kereng tuh, nunjukkan wibawa yang luar biasa. Serem ini. Kenapa? Yang di neraka nggak boleh dapat hiburan. Neraka itu tempat seksa, jadi harus betul-betul merasakan seksa. Nggak boleh ada yang dilihat yang menyenangkan hati, harus semuanya membuat sakit. Lihat temboknya sakit, lihat batunya sakit, lihat malaikatnya sakit. Na'udzubillah min dzalik. Datang Nabi Muhammad SAW, Rasul survei ke neraka. Emangnya survei ke neraka itu dari jarak jauh gitu? Namanya survei deket. Loh kok nggak kepanasan, kok nggak kebakar? Nah itulah bedanya. Ternyata orang soleh itu kalau deket sama api, apinya jadi soleh, apinya jadi soleh. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan, khusus buat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar orang soleh, apinya jadi soleh, jadi AC. Api jadi AC, dingin dan menyelamatkan. AC yang pas ukurannya. Kalau kita pakai AC nggak pas, masuk angin ya, dingin nggak menyelamatkan, masuk angin, flu dan lain sebagainya. Ini dingin dan menyelamatkan. Kenapa? Karena yang nyetel adalah kesolehannya Nabi Ibrahim alaihissalam, apinya jadi soleh. Maka begitu Rasulullah SAW itu survei ke neraka, seperti dalam hadis nanti di hari kiamat, karena setiap orang itu akan melewati neraka ketika dia akan menuju surga. Gak ada yang gak melewati neraka, semuanya lewat di atas neraka. Ada jembatan yang nanti dibentangkan, disitulah neraka teriak-teriak, jus ya mu'min, jus ya mu'min. Kata neraka, hei mu'min, cepat pergi, cepat pergi,
jangan lama-lama lewat di atasku, fa inna nuruk tudfil lahabi, kama qala sallallahu, karena cahayamu memadamkan panasnya apiku. Jadi neraka ojo kesuwen, kamu jangan lama-lama jalan di atasku, yang cepat, yang cepat. Kenapa? Itu loh, sinarmu akan buat api neraka padam. Karena itulah ada syair itu kan ya, li khamsatun utfi bihim naral jahimil hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Saya punya 5 orang yang dengan 5 orang ini akan saya padamkan api neraka. Keren bener. Ada orang ngomong khurafat, masa ada orang bisa madamkan api neraka? Nah, itu jawabannya hadis Nabi. Mukmin ini kalau lewat api neraka akan padam kalau kelamaan, makanya suruh cepat. Nah, kalau kita lewat kemudian di belakangnya manusia-manusia yang seperti itu, ya enak. Seperti kalau hujan pakai payung gitu. Ya hujan pakai payung, enak nih, so cepet-cepet ya kita nunut saja. Maka ketika Rasulullah survei neraka, malaikat berubah, SOP langit hari itu batal. Malaikat yang tugas di neraka wajib senyum. Ada Rasul Muhammad SAW, senyum kalian semua. Malaikatnya kekok, kenapa? Gak pernah senyum. Kekok, bingung caranya senyum bagaimana. Makanya ibu-ibu yang sering senyum sama suaminya, jangan sampai nanti ketika disuruh senyum sama suaminya kekok, bingung caranya. Kalau senyum sama orang lain pinter, senyum sama suami sendiri susah. Itu penyakitnya ibu orang yang nggak hadir di sini. Ya Bu ya, itu ada yang begitu nggak hadir di sini, enggak. Kalau sama orang lain murah senyum, sama suami sendiri susah senyum. Ya naudzubillah min dzalik. Nah, disitulah bukti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. Makanya neraka itu penghuninya nggak pernah merasakan kebahagiaan kecuali hari ketika Nabi Muhammad SAW mampir ke dalamnya. Dan kapan itu? 27 Rajab, ketika Rasul di Mi'rajkan. Itu nerakanya udah ada manusianya, surganya udah ada manusianya. Artinya Rasul melakukan perjalanan lintas dimensi waktu dan dimensi alam. Yang namanya surga neraka itu belum ada penghuninya, tapi malam itu kok ada penghuninya. Kenapa? Karena Nabi pergi ke surga dan neraka bukan di zamannya, tapi di zaman setelah kiamat itu terjadi, zaman setelah mahsyar itu terselenggara, zaman setelah hisab itu dilakukan, zaman setelah manusia digiring ke surga dan digiring ke neraka. Rasul pergi ke sana. Kok bisa? Jawabannya sederhana, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah membuat Nabi berjalan di malam hari itu. Judulnya Allah kok yang melakukan, kok ya mesti iso. Oh, Nabi tinggal duduk manis, Rasulullah tinggal duduk manis, semua Allah yang mengerjakannya. Asra, Allah yang memperjalankannya. Nah, itu ternyata malaikatnya wajib tersenyum. Hari itu yang di neraka dapat senyum. Ya, hari itu yang neraka dapat senyum. Nah, itulah Rasulullah, dimanapun berada rahmat, dimanapun berada rahmat. Nah, kalau Rasul ada di dada kita, rahmat ada. Rasul ada di rumah kita, rahmat ada. Makanya tadi pagi saya dapat laporan Masjid Ar-Raudhah itu dipinjam untuk tasmi' anak-anak kelas 6 SD yang menghafalkan Al-Quran. Ya, sekian juz. Itu ada tasmihnya, didengarkan oleh guru-gurunya dan wali murid wisudanya. Nah, ini anak-anak kelas 6 ini ternyata dikasih amalan sama gurunya. Ini sebuah sekolah SD Takmirul Islam di Solo. Amalan biar lulus nanti. Apa amalannya? Itu anak-anak selama 3 bulan diminta setoran sholawat tiap hari. Setoran sholawat bagaimana? Jadi anak itu baca sholawat, gurunya mendengarkan. Dapatnya berapa dicatat. Dalam 3 bulan ada yang dapat 8 juta sholawat. Anak kelas 6 SD. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dalam 3 bulan dapat 8 juta sholawat. Setoran nih, benar-benar disetorkan loh ya.
Lah kita ini dalam 30 tahun dapat berapa juta sholawat? Sedikit. Sholawat kita ini sedikit. Iya. Semalam saya kedatangan tamu saya juga ngomong, paling sedikit tuh sholawat satu hari 1000 kali, Bib. Paling dikit. Padahal dia itu ya kontraktor. Jadi kontraktor minimal satu hari sholawat 1000 kali. Berlomba-lomba orang ini mau sholawat. Kenapa? Karena emang sholawat inilah yang mendatangkan rahmat. Mendatangkan rahmat itu sholawat. Yang namanya buruk itu sampai dikirim ketemu Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika buruk itu mau dinaikin Nabi, buruknya berulah gitu ya, berulah. Kenapa gemeter? Kulitku akan bersentuhan dengan kulit Nabi, punggungku akan dinaiki oleh Nabi SAW. Ini yang kurindu dari surga, aku kangen, aku banyak sholawat. Buruk itu dipilih dari puluhan ribu buruk yang ada di surga. Kenapa? Karena buruk yang satu itu buruk yang paling banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Itu buruk yang terpilih. Oh, diturunkan. Ya lagi-lagi apa resepnya? Banyak sholawat. Nah ini tinggal kita anak-anak SD tadi setoran sholawat, maka ibu-ibu alangkah indahnya ini kalau dipraktekkan di rumah, Bu. Iya, buat janjian sama suaminya sama anaknya. Yuk kita tiap hari setoran sholawat. Suami setoran sama istri setoran sama suami, anak setoran sama bapak atau ibunya. Ya tinggal hajatnya masing-masing. Mungkin suami hajatnya pengen nikah lagi, ngomong Pak, nggak apa-apa. Bu, saya setor sholawat ya Bu. Ngapain pengen nikah lagi? Hajar. Gak usah sholawatan. Kalau begitu gak usah sholawat. Betul ibu-ibu? Ngeri itu tuh, lihat tuh. Bahkan sholawat ditolak loh Pak. Jangan praktekkan adegan yang berikut di rumah pada pasangan Anda. Sehebat apapun yang Anda bawakan tetap akan ditolak. Bu, saya akan hafalkan Al-Quran, izinkan nikah lagi ya. Gak usah hafal. Tidak usah hafal ya. Untuk yang satu itu. Hajat yang lain, Bu, ya saya pengen ganti mobil. Mobilnya itu udah kurang bagus. Pengen ganti mobil yang harganya 2 miliar. Jadi 3 bulan target saya mau 1 juta sholawat. Tiap hari saya mau setoran sholawat sama ibu. Gimana? Deal. Wah, istrinya dengarkan suaminya sholawat tiap hari. Ya, terus istrinya juga, Pak saya mau setoran. Gimana? Biar wajahmu dirubah jadi ganteng. Kalau enggak aku diganti orang yang ganteng. Ngawur kamu itu ya. Loh maksudku wajahmu yang begini ini kalau aku lihat biar ganteng gitu loh Pak. Tak sholawatinya. Aku baca sholawat, store sholawat. Anak ngomong sama bapak, saya mau laptop yang baru. Oke, kata bapaknya, 1 bulan kamu baca sekian ratus ribu sholawat. Store sama bapak. Dapat angkanya, dapat laptopnya. Oh keren ini. Ini model-model begini sekarang harus dibudidayakan. Ya harus disampaikan. Biar apa? Terlatih keluarga itu yang digadang-gadang sholawat gitu loh. Yang dibawa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang udah kurang orang mikir seperti itu. Yang dipikir bagaimana ya caranya, bagaimana ya metodenya, apa yang harus kita lakukan, kita harus menerapkan apa ya. Kita lupa bahwasannya usaha itu memang harus dilakukan. Cuman usaha yang paling utama adalah berdoa. Doa itu usaha yang paling utama. Yang lain usaha sampingan. Meskipun sampingan dan yang utama harus jalan bebarengan. Ya nggak ada satu-satu, nggak boleh, harus semuanya jalan. Ya yang terakhir, sabar belum selesai, monggo diunjuk. Ini kopi enak. Saya tuh nggak tahu kalau ceramah saya di sini Bu Evi, karena saya lupa nyatet ini namanya siapa. Ya Gofar ya, nggak nyatet di tempatnya Bu Evi itu nggak. Ini kalau teman-teman hakau nih nggak paham saya. Jadi saya ini mau ceramah di mana ya nggak ngerti ini. Sampai di sini ini kok suaranya kenal. Terus lihat dandanannya, wah paham ini. Jangan-jangan ini. Ya jangan-jangan ini. Oh ternyata saya lihat ada anak kecil yang saya kok kelihatannya apal itu ya. Kelihatannya hafal itu. Oh rupanya di rumah teman saya ini. Kalau tahu tadi Beb, wah obonya macam-macam Beb. Kopi jahe dan lain sebagainya. Ya kan di rumahnya sendiri, bukan di rumahnya orang lain. Terakhir nih ilmu yang mahal, tapi minum kopi dulu.
Alhamdulillah. Saya tuh nanti insya Allah jam setengah 6 terbang ke Solo. Jam 10 saya harus ceramah di desa, di Sragen sana. Tadi malam jam 1 saya ada di Solo. Jam 1 ada di Solo. Terus saya nyupir ke Surabaya. Jadi jam 4:04 saya itu di Bandara Surabaya. Ya, jam setengah 6 itu boarding, jam 6 kurang seperempat terbang ke Kalimantan. Jadi tadi saya siang tuh sampai sore di Kalimantan. Nah ini besok pagi harus sudah ada di Solo, terus nyupir lagi keluar kota ceramah siang. Maka kalau wajahnya agak begini ya harap dimaklumi. Ini wajah kalau kurang seger ya harap dimaklumi. Karena saya nyupir sendiri, ya nyupir sendiri. Solo Surabaya saya senang tadi malam dapat berkah 3 jam seperempat Solo Surabaya, itu saya suruh ngulangi lagi nggak bisa itu. Ya karena jalannya belum tol semua. Yang rumahnya pernah Jawa Timur paham tuh ya. Solo Surabaya itu kan 300 kilo. Ya 300 kilo dengan kondisi lalu lintas yang sangat padat gitu. Tapi kok semalam bisa ya? Nah nggak tahu. Wong saya nggak jalan, saya cuma nyupir. Nah yang jalankan kan Allah ya. Nah, kita udah bilang Bismillahirrahmanirrahim, berarti yang jalankan Allah. Kita tinggal nyupir. Nah ilmu pada malam hari ini mau saya bagi satu ilmu. Amanat almarhum ayah saya. Ya, jadi almarhum ayah saya Muhammad bin Ahmad Al-Idrus itu pernah amanat sama saya satu hal. Senengno hatimu, senangkan hatimu. Kalau bahasa sederhananya, gak usah kau pikiri, senengno hatimu. Gak usah kau pikiri, senangkan hatimu. Jadi saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian, senangkan hatimu. Kalau istri buat susah, tinggalkan saja Pak. Bener Pak. Ada istri kok buat susah, tinggalkan saja. Senangkan hatimu. Kalau suami buat susah Bu, tinggalkan saja. Bener Bu, bukan ceraikan, bukan loh ya. Tinggalkan, maksudnya buat susah jangan dihadepin. Mau tahu susah kok dihadapin. Ya udah Pak, saya masak dulu gitu loh ya. Ya udah. Kalau suami marah-marah gitu ya, ibu dengarkan, gak usah dimasukkan hati, masuk ke telinga, keluar hidung. Pokoknya hati harus senang. Istri jangan dimasukkan hati Pak, orang gila lagi berbicara. Jangan masuk hati. Kalau waras gak begitu, itu orang gila lagi bicara. Terus bagaimana? Ya udah, masuk telinga kanan, keluar hidung. Jangan masuk hati. Hati harus bahagia, harus senang. Makanya saya udah ngomong kemana-mana, saya Novel bin Muhammad Al-Idrus tidak menerima keluh kesah. Jadi orang curhat keluh kesah saya tolak. Datang orang, Habib tolong saya, mulio nggak mau. Saya nggak mau ketemu orang-orang apa namanya lebay gini, lebay. Saya sakit, yang lain ya, yang sakitnya lebih parah nggak seperti kamu kok, lebay kamu nih. Saya ini banyak masalah Beb, masalahku lebih banyak, aku nggak lebay kayak kamu, nggak lebay seperti kamu. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya susah. Loh Beb, apa nggak boleh curhat? Boleh, tapi pada tempatnya. Contoh, orang sakit kepala, curhat ke dokter, betul Pak dokter, ya Allah sakit Pak dokter, sakit. Nah cocok, datang ke kiai, ya sakit ya, oh ya Allah ya sakit. Salah alamat ini salah alamat. Datang ke istri atau suami boleh, sayang kepalaku sakit. Nah suaminya pura-pura rodok keren, sama aku juga sakit. Ini agak keren, merasakan yang kau rasakan. Boleh, namanya suami istri pada tempatnya. Jangan kemudian pergi ke dokter, kata Habib Novel, saya nggak boleh keluh kesah. Ditanya sama dokternya, Bapak kesini apa yang dirasakan? Duh, dokternya kamu atau saya? Maksudnya ya periksa saja, saya sakit apa? Loh, kamu harus ngomong apa yang kamu rasakan. Oh, nggak boleh, haram keluh kesah. Saya nggak boleh berkeluh kesah, jadi saya harus tahan semuanya yang nggak enak. Tugas dokter mencari apa penyakit saya. Kata dokternya, oke, saya kasih rumah sakit rujukan. Apa itu? Rumah sakit hewan. Dokternya dokter hewan, karena kucing sakit nggak pernah ngomong kepalaku sakit.
Dokternya yang meriksa, rupanya kamu dari golongan hewan bukan manusia. Ini salah. Kalau sama dokter ya silahkan berkeluh kesah, tapi nggak usah lebih gitu loh ya. Datang ke ulama nggak punya duit, cari solusi boleh. Habib, saya ini udah cari duit kok susah ya, solusinya apa? Keren. Jangan Habib aduh lebay. Saya udah males ketemu orang-orang loh lebay. Ini penyakit, itu penyakit yang tidak boleh ditoleransi. Datang satu orang ke tempatnya Mbah Umar Syahid almarhum, wafat 107 tahun beberapa tahun yang lalu, mungkin belum 4 tahun. Mbah Umar Syahid saya agak lupa ya, 3 tahun paling wafatnya, 3 tahun yang lalu. Mbah Umar Syahid ini ada satu perempuan datang nangis-nangis, "Mbah, saya ketipu, Mbah, saya ketipu," nangis. Mbah Umar santai jawabannya, "Alhamdulillah." Sontak itu yang nangis berhenti. Loh, kok alhamdulillah? Curhat tidak direspon. Kan pengennya dipok-pok gitu ya, ya jangan nangis, diam gitu kan. Mbah Umar enggak, alhamdulillah. Maka saat itu si ibu nanya ini, "Loh kok alhamdulillah pripun toh, Mbah? Kok alhamdulillah bagaimana, Mbah?" Dijawab, "Alhamdulillah awakmu dadi sing diapusi, udu sing ngapusi." Alhamdulillah Allah menjadikan kamu orang yang tertipu, bukan yang menipu. Selesai. Diajari untuk lihat kamu tuh mestinya bahagia. Kamu jadi orang baik kok. Kamu tertipu nih bukti kalau kamu orang baik. Yang jelek kan yang menipu. Satu. Yang kedua, kamu tertipu, itu berarti kamu didolimi. Orang yang didolimi itu satu, dosanya dihapuskan, diampuni. Yang kedua, punya doa mustajab. Ya mestinya kalau didolimi tertipu, angkat tangan toh. Contoh, bapak kehilangan sandal di masjid karena dicuri. Ya, jelas dicuri. Karena bisa jadi orang salah pakai ya. Intinya sandalnya hilang. Jangan teriak sekampung, "Sandal saya hilang di masjid, sandal saya hilang di masjid, sandal saya hilang di masjid." Enggak benar itu. Begitu sandal hilang di masjid, langsung angkat tangan, "Ya Allah, sandalku harga 500.000 hilang. Aku yakin engkau akan ganti yang harganya 2 juta ya Allah. Please ya Allah, ganti yang harga 2 juta. Amin." Pulang jalan kaki nodok, nggak pakai sandal. Ditanya sama orang, "Sandalnya hilang?" "Enggak, lagi mau diganti harga 2 juta. Keren. Pede dia. Kenapa? Doaul madlum mustajab nih. Doanya orang yang dizalimi mustajab. Jangan mikir yang jelek, semua dibuat enak gitu, happy, yang seneng-seneng. Nggak usah susah. Ngapain susah? Yang seneng no hatimu. Ya, seneng no uripmu. Dan seneng ini harus ditunjukkan. Di muslim itu harus menunjukkan seneng. Makanya suruh wajahnya berseri-seri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat dari Tuhanmu maka sebut-sebutkanlah. Coba saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Di sini yang nggak punya jantung coba angkat tangan. Oh, semua punya, alhamdulillah. Punya ya? Punya. Mulut punya. Mata punya. Hidung punya. Telinga punya. Tangan punya. Normal atau enggak normal? Normal. Kira-kira itu cukup enggak untuk membuat Anda bahagia? Gak punya duit, gak punya rumah, gak punya apa-apa, tapi punya tangan normal, cukup bahagia enggak? Allah gaya. Cukup. Nyatanya kemarin ngomong sama suaminya, "Sampai kapan kita hidup seperti ini?" Masya Allah. Itu pasti suaranya ibu ya Pak ya. Nah ini, halo. Yang nggak punya tangan saja bisa bahagia, betul kan? Yang nggak punya kaki bisa bahagia. Kamu lengkap kok nggak bisa bahagia, berarti ya masalahnya di kepalamu. Ini harus diperiksakan nih, ada apanya nih kepalamu, hatimu nih ada apanya, harus diperiksakan. Makanya jangan ngeluh aja, ngeluh begini, ngeluh begitu, wos buang itu. Bahagia. Nah, terus caranya biar bahagia bagaimana? Belajar membahagiakan orang lain. Pengen orang lain seneng. Guru saya almarhum Habib Anis, salah satu akhlak yang saya lihat diantaranya, beliau tuh kan tiap hari ada pengajian setiap siang sebelum sholat zuhur.
Ya, baca kitab Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Jumat, Ahad libur. Karena Jumat, Jumatan, Ahad, Yaumul Ahad latu kalim had kata orang Arab. Kalau hari Ahad gak usah ngomong-ngomong sama orang, waktunya jalan-jalan. Ya, waktunya istirahat. Nah, di antara anggota pengajian itu, karena kan pengajian tidak pakai didaftar, yang orang ikut-ikut saja. Nah, kalau siang di Masjid Riyad itu minumnya teh, satu seloki kecil. Habis jok lagi, teh Yaman enak gitu. Sama kacang bawang itu, kemudian gabin crackers, ya udah itu aja, celupkan, seruput lagi, makan sambil pengajian, karena mengisi waktu sebelum sholat zuhur. Nah, ada yang hadir Pak Rohmat, umurnya hampir 80 tahun, giginya habis. Nah, kacang bawangnya itu enak betul. Nah, karena lihat orang makan kacang itu enak, Pak Rohmat juga makan. Lah masalahnya cuma di mulut muter terus. Tidak ada giginya. Ya muter terus. Habib Anis lihat yang Pak Rohmat seperti itu, ya berapa hari kok dia suka kacang ya, seperti itu. Pergi ke toko beli tupperware kecil. Tupperware kecil berapa gitu. Sama beli alat penumbuk untuk buat jamu itu ya. Buat jamu. Pengajian itu jam setengah 12 mulai, jam 10 saya lihat Habib Anis lagi numbuk kacang ditumbuk, ditumbuk. Setelah itu sama beliau ditumbuk sendiri, ditempati. Saya nanya, buat apa Habib? Saya masih belum nyambung nih, buat apa itu? Buat apa Habib? Jawabannya, buat Pak Rohmat. Kesian, dia bisa makan kacang, ini biar makan kacang dia. Nah, begitu pengajian, Pak Rohmat datang, langsung dikasihkan, Pak Rohmat nih kacangnya khusus buat Pak Rohmat nih, sama sendoknya. Seneng tuh Pak Rohmat itu. Kagetnya Pak Rohmat, gak nyangka kok diperhatikan sampai sekecil itu diperhatikan. Nah, ini buat seneng orang. Nah, kalau kita buat seneng orang, nanti akan dibuat seneng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, selama ini kita buat seneng atau buat susah? Jadi kalau hidup kita ini susah-susah terus, jawabannya sederhana. Lah, kamu ini buat senang atau buat susah? Kamu buat senang orang tuamu atau buat susah orang tuamu? Kamu buat bahagia orang tuamu atau buat sengsara orang tuamu? Kalau kamu bisa buat senang orang tuamu, pasti hidupmu dibuat senang. Kalau enggak mungkin senang. Resepnya gitu. Kamu ketemu muslim yang lain bisa buat senang enggak? Kalau bisa, Allah akan membuat muslim itu membuat kamu senang. Kamu akan disenangkan oleh setiap muslim kalau kamu membuat mereka senang. Akan ada saja hiburan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya, Anda naik mobil, bannya pecah, berhenti, pilih mana, stres atau bahagia? Sepele ya. Stres, pilih mana? Pilih stres atau bahagia? Biasanya orang ban pecah itu cenderung bahagia atau agak gimana? Agak gimana gitu kan ya? Nah, kalau saya pilih lihat di sekitar. Oh, ada orang jual bakmi toprak. Oh, ada orang jual soto. Oh, ada orang jual es krim. Saya pilih duduk makan es krim. Daripada mikir ban pecah, lebih baik ngasih mulut ini yang enak. Mulut yang enak. Nah, ini bannya pecah, ya udah diurus bagaimana? Ya udah nggak usah repot, pecah biar pecah. Telepon yang bisa ditelepon, betul kan? Beresin. Terus nggak mau capek, ngapain capek? Bisa nggak capek kok pilih capek? Gimana? Berarti Allah nyuruh saya istirahat. Allah nyuruh saya menikmati sekitar. Ya duduk nikmati sekitar. Makan yang bisa dimakan, minum yang bisa minum, atau baca yang bisa dibaca, telepon yang bisa ditelepon. Biar urusan mobil dibereskan sama yang lain, gak usah ruwet. Habib Husin nih asli ini yang nganter jemput saya nih, beliau rumahnya Bekasi. Sakit tuh ini, sakit, pakai jaket merah itu, ganteng itu, anaknya lebih ganteng lagi. Anak sama bapak seperti kakak adik itu, Habib Husin asli. Nah, sakit itu, panas tuh badannya. Saya bilang, bisa jemput saya enggak? Bisa Habib, siap. Padahal baru datang dari Lampung nyopir, ya bawa mobil sendiri.
Bisa Habib berangkat, sakit berangkat. Kenapa? Karena buat seneng. Ketemu Habib Novel yang begini aja bisa buat bahagia, luar biasa. Ya, ini baru laki loh Pak. Kalau perempuan lebih lagi Pak. Kalau laki aja bisa bahagia ketemu saya, apalagi perempuan. Jangan bilang ibu-ibu, jangan. Ini rahasia di antara kita. Masya Allah, ketemu ini. Sekarang saya lihat sakitnya itu 90% udah hilang, tinggal 10%. Kenapa? Tadi minta disupiri anaknya waktu berangkat ya. Sekarang ini ketika dari bandara, kemudian kita berhenti sebentar makan, dari tempat makan ke sini udah nyupirin. Kuat Beb. Nah, ketemu Habib jadi obat. Dijadikan seneng nih. Terus saya turun dari mobil, lihat Beb, ini kok depan kiri pesok, ini kenapa ini? Pesok ini kenapa? Jawabannya santai. Ini anak tadi bawa mobil kena dikit. Saya bilang sama anaknya, rezeki. Ya, rezeki. Kata bapaknya, iya nggak apa-apa. Ini keren nih, bapak sama anak sama kerennya. Anaknya nyantai, bapaknya juga nyantai. Ya coba kalau orang lain, ini mobil, kamu kalau bawa hati-hati, bapak tidak akan kasih kamu lagi bawa lagi. Ini bapak Edian nih. Ini bapak gila. Bapak yang betul ya begitu, nyantai aja, cuman udah gampang, nanti ganti. Ya gitu aja kok, repot. Karena kalau mobil pesok itu biasa, kalau hati anak kita pesok itu luar biasa. Mahal mana, mobil atau hatinya anak? Hatinya anak. Dan marah itu sebetulnya buat kita sakit. Semalam saya ceramah, saya ngomong begini, marah itu buat sakit, nahan marah itu jauh lebih sakit. Terus solusinya bagaimana? Ya jenesu. Solusinya lah takut, jangan marah. Kalau kamu nggak marah, kamu sehat. Kalau marah, kamu akan sakit. Nahan marah itu jauh lebih sakit. Gak enak loh nahan marah di hati itu. Enak enggak? Ketemu orangnya, gak enak. Tapi kalau gak marah enak. Ketemu siapapun gak bisa marah dia. Gak ada yang buat dia marah. Hatinya akan enak. Tubuhnya akan enak. Nah, ini jadikan setiap apa yang gak enak itu jadi enak gitu loh. Itu semua ada dalam kepala kita, cara mikirnya gimana kok. Yang gak enak itu bisa jadi enak. Seperti Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu itu disuguhi makan oleh istrimu, ya makan saja. Ada dimakan, gak ada ya puasa. Jangan mencela, makan aja. Gak usah dikomentari yang gak enak. Tapi coba sekarang suami-suami zaman sekarang, apa ini? Wasin. Komentar gak enak. Betul ibu-ibu? Ini baju disetrika kok masih lu nyetrikanya bagaimana ini? Komentar yang gak enak. Capek hati Pak. Memang udah tahu 10 tahun gak bisa nyetrika, ya udah nasibmu jadi suami. Memang kemampuannya maksimal seperti itu. Jangan dipaksa. Memang bisanya begitu. Ya wis. Pak maaf Pak ya, ini kurang halus. Memang halusmu begitu. Halus, gak apa-apa, pakai. Nah jadi orang yang istiqomah itu enak. Saya mau nanya ini, Anda kalau ngantuk pilih tetap melek atau tidur? Saya termasuk orang yang menyarankan dimanapun Anda ngantuk, tidurlah. Nyetir ngantuk, minggir, tidur. Pengajian ngantuk, tidur. Serius. Tidur tuh mahal kok. Kalau ngantuk tidur. Ini ada satu Habib di Jakarta muda, punya kebiasaan yang luar biasa, capek istirahat, ngantuk tidur, nggak peduli dia. Di bandara ngantuk, selendang digelar, tidur di lantai, seperti gelandangan. Ditegur sama teman-teman saya yang di bandara, Beb, Habib bangun Beb, jangan tidur di sini. Jawabannya, aku ngantuk. Saya ngantuk ya tidur. Nah kita kan kebanyakan mikir, wah nanti tidur di sini nggak nyaman, ini nggak enak, ini stres. Nah jadinya hidupnya kebanyakan aturan yang tidak perlu dipakai sebagai aturan. Yang penting pokoknya happy, bahagia, dan semua bisa dibuat menjadi sesuatu yang membahagiakan. Ya, sesuatu yang menyenangkan. Terakhir saya mau nanya,
tolong dijawab jujur sama bapak dan ibu sekalian. Ada orang jadi janda 3 kali, terus datang ke saya, Habib, saya tidak beruntung dalam rumah tangga, saya cerai dan cerai dan cerai. Enaknya saya ngomongnya bagaimana? Tidak seperti adik saya, hidupnya langgeng rumah tangganya. Apa saya ngomong? Sabar mbak, sabar. Apa begitu? Enggak, itu bukan Habib Novel. Habib Novel jawabannya santai, mbak, kamu itu perempuan paling beruntung yang pernah saya temui. Maksud Habib? Iya loh mbak beruntung, tidak seperti adik mbak, kesian, cuman mengincipi satu pria seumur hidup. Mbak 3 pria gonta-ganti bisa diincipi, sungguh beruntung dirimu, legal dan halal pula, luar biasa. Semoga yang keempat sukses mbak. Udah selesai toh ya. Betul nih, betul. Itu musibah atau nikmat? Nikmat. Tapi kemudian jangan ngomong kalau begitu besok akan mengincipi pria lain, ngawur. Bukan begitu. Artinya kalau memang terjadi yang gak enak, maka di kepala ini artikan yang enak. Allah ngasih saya kesempatan untuk merasakan sekian banyak pria selama ini. Alhamdulillah. Jelas bapak-bapak? Yang penting bahagia, jangan dibuat susah gitu loh, jangan dibuat angel, jangan dibuat gak enak. Ya bu, ya ibu pilih mana? Pilih susah atau bahagia? Bahagia. Kenapa dibuat susah? Contoh ya bu, ini kasus sederhana. Suami diajak pergi ke pesta perkawinan, nggak mau. Jengkel atau nggak jengkel? Jengkel. Enak nggak jengkel tuh? Nggak enak. Lah kok mau? Kok mau jengkel? Kenapa mempertahankan jengkel? Udah tahu dengan jengkel hatinya nggak enak kok. Pak, ayo pak temani ke pesta perkawinan. Mau? Ya udah. Nggak mau pak? Nggak mau. Oke. Aku akan pergi sendiri. Aku akan bahagia. Let's go. Suaminya dulu stres bojoku. Lah iya tuh, daripada nanti mangkel pekel hati hanyel gak enak, betul kan ya? Ya udah, kamu gak mau, ya wes. Saya pergi. Teman saya pulang dari kantor, istrinya marah. Kamu pulang kok terlambat, mampir ya. Ngambek, perempuan ini kan kadang-kadang ngambek gak jelas toh, gak perlu ngambek, ngambek terus kebablasan biasanya. Kamu nih pasti mampir ya, maksudnya gaya cemburu biar suaminya tuh jadi sayang gitu kan. Enggak mampir, macet. Bohong, mampir kamu. Enggak mampir, macet gitu ya. Ayo tidur, saya mau capek, mau tidur, kata teman saya gitu. Silahkan tidur sendiri. Wah, gaya nih istri. Silahkan tidur sendiri, aku akan tidur di lantai. Suaminya, ayo tidur. Nggak mau, aku tidur di lantai. Ya suaminya capek, ya naik keranjang tidur. Menjelang subuh bangun suaminya, dilihat loh kok istrinya nggak ada. Dicari, ternyata ada di lantai. Dibangunkan, bu, bangun, subuh. Noleh, nangis. Teganya, semalaman aku menangis sendiri tak kau hampiri. Kata suaminya, loh aku kan sudah bilang ngantuk. Ya tidur. Paham pak ya? Paham tidak maksud saya pak? Paham toh? Jadi kalau misalnya bapak ngajak istri, diajak kok gaya nggak mau, aku nggak mau, ngambek kan ya, nggak mau pergi. Kalau begitu, aku tidak mau ikut sama bapak. Alhamdulillah, aku pergi sendiri, aku ajak yang lain. Yes. Mangka toh pak. Ojo hatimu dadi abot gara-gara wedok gak jelas. Ya yang perempuan istri yang ngambek gak jelas ini naudzubillah min dzalik. Paham toh bu? Anak rame, ibu ingatkan, diam, diam, capek nggak? Capek, yes biar rame. Nah iya,
Bisa diem enggak? Enggak. Ya udah, silahkan rame. Selesai. Selesai itu masalahnya. Selesai. Loh, tapi saya nggak kuat dengar teriakan yang belajarlah kuat. Loh kenapa? Ya memang anak-anak itu tempatnya rame. Kalau anakmu diem semua, kamu yang bingung. Nak, kok diem nak? Ramelah nak. Nah, ayo rame. Langsung, yai, anak saya kok tiba-tiba diem kenapa? Wah, kelihatannya kesurupan tuh. Yai yang betul yai. Iya, tanda-tandanya begitu. Tapi dibaca ini ya, kok anu ya, tetap gak respon. Loh yai, gak respon? Enggak, berarti bukan kesurupan ini. Bukan. Wah, stres nih. Bawa ke dokter jiwa. Dokter jiwa ini butuh di CT scan, kemudian olah hati, ya dicek macam-macam. Semakin stres, akhirnya alhamdulillah ya, ternyata kalau anak rame ya. Jadi kalau sepi tambah bingung saya. Besoknya anak silahkan rame lagi. Gimana Bu? Pilih anaknya rame atau sepi? Kalau dikasih sepi ya alhamdulillah, kasih rame ya alhamdulillah. Gak usah dibuat ruwet. Ya gak usah dibuat ruwet. Anak saya bangunkan sekolah. Kok susah? Kalau subuh wajib bangun ya. Habis itu mau tidur lagi saya izinkan tidur lagi, mesti nanti istirahat. Terus saya bangunkan sekolah kok susah. Ya sudah, ya nggak usah sekolah, biar tidur. Ibunya protes. Ini sekolahnya gimana? Tidur nih, bolos lagi. Ya nggak apa-apa, tidur tuh mahal. Lah terus nanti ya nggak sekolah juga nggak apa-apa, gitu aja repot. Bu, nah Anda nggak setuju sama saya toh? Nggak sekolah nggak apa-apa. Emang sekolah buat kaya? Enggak. Emang untuk pinter wajib sekolah? Enggak. Buktinya banyak orang sekolah bodoh. Betul kan? Banyak orang yang nggak sekolah lebih pinter daripada yang sekolah. Urusannya bukan sekolah atau nggak sekolah, mau belajar atau tidak, kan begitu. Oh mungkin nih anak ini nggak bakat jadi profesor doktor, mungkin dia bakatnya itu jadi yang nasihati profesor dan doktor. Dia kalau sekolah jadi profesor doktor, ini nggak sekolah nanti jadi penasehatnya profesor dan doktor. Enak atau mikirnya? Enak. Terlambat anak saya sekolah, telepon gurunya, ibunya dipanggil ke sekolahan, saya ambil alih teleponnya. Kenapa Pak kok istri saya suruh sekolah, anaknya terlambat sudah 3 kali berturut-turut? Oh jadi cuman untuk itu? Nggak usah Pak. Maksudnya biarin anak saya terlambat, kalau mau diterima ya diterima, kalau nggak diterima pulangkan saja. Anak saya itu nggak sekolah saya lebih seneng. Bingung guru, ki bapak gendeng apa edian? Jadi anak saya itu nggak sekolah saya lebih senang, saya ajak jalan-jalan, saya ajak main, saya ajak guyon, saya ada yang nemeni, lebih senang, saya bahagia, saya bahagia. Jadi anak saya terlambat tuh nggak masalah Pak, tapi kalau istri saya harus ke sekolah cuman gara-gara anak saya terlambat, itu masalah Pak. Kok bapak ngerepoti istri saya? Nggak penting Pak, urusan anak telat istri saya itu nggak penting buat saya. Anak saya nggak sekolah pun nggak masalah. Bapak sekedar info ya, anak saya ini sudah bilang SMP nggak mau sekolah Pak. Coba Bu, kalau punya anak begitu, SMP nggak mau sekolah, ibu stres atau nggak stres? Lah iya, makanya nggak layak jadi istri saya. Didik stres, aku lah melu stres aku. Oh gitu kok. Kelas 5 nggak mau sekolah, istri saya lapor, anak ini nggak mau sekolah SMP nanti. Jawabannya ya santai. Oh SMP masih nanti, oh sekarang baru kelas 5 SD. Oh kamu pikir dari sekarang ya goblok. Oh itu bisa nanti itu dipikir nanti. Sekarang ya enjoy saja. Lalu nanti kalau nggak sekolah betul gimana? Ya wes, tanya aja kenapa nggak mau sekolah. Pengen ikut abuya jalan-jalan pengajian, ya bagus tuh ya. Lebih baik saya ngajari daripada gurunya. Betul kan? Gurunya ngajar 30 orang, oh saya ngajar cuman dia. Ya insya Allah saya lebih pintar ngajar anak saya daripada orang lain ngajar anak saya. Betul. Ya jadi nggak ada yang jelek, semua bagus. Nanti masa depannya bagaimana? Emangnya masa depan ditentukan sekolah? Tuh loh, sarjana S1 nganggur. Oh di sini juga hadir orangnya kok.
Gak usah bingung gitu loh, masa depanmu jadi musyrik gitu ya. Masa depan itu urusannya Allah. Kamu pintar nggak jauhin masa depanmu, kamu giat nggak jauhin masa depanmu. Masa depan Allah. Kaya miskin itu baik, siapa bilang miskin jelek? Nanti dia masa depannya miskin, gak apa-apa. Emangnya miskin tuh gagal? Salah kamu. Banyak orang kaya yang gagal, banyak orang miskin yang berhasil. Ya toh, yang penting iman, ya, yang penting takwa, yang penting sholat. Profesor, dokter, sarjana, kumlot, ngaji nggak bisa, bodoh. Serius ini. Profesor, dokter, muslim, profesor, menguasai 7 bahasa, baca Al-Quran nggak bisa, goblok. Habib Novel yang ngomong ini. Kalau orang yang ada di sini ya biar tersinggung sekalian. Dosen kok ngaji nggak bisa, malulah kamu sama anak TK. Ya malulah sama anak TK. Berarti kamu bukan muslim yang benar-benar muslim. Masa muslim yang benar-benar muslim itu dia bisa bahasa Inggris, ngejanya aja bahasa itu ABCD nggak gitu kan, ABCD bisa. Ini belajar Al-Quran kok gak mau, bodoh kamu. Sementara kamu baca ABCD nggak dapat pahala, alif ba tak kamu dapat pahala. Jaminannya itu bukan profesor, doktor, duit banyak, rumah megah, bukan itu. Tapi sholat atau tidak, bekti sama orang tua atau tidak, tahu ini baik buruk atau tidak. Kalau anak kita bekti sama kita, selesai ya, selesai. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, khalifah yang dianggap khalifah yang kelima adil tuh, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ditanya, kamu meninggalkan warisan apa untuk anak-anakmu? Dijawab, tidak aku tinggalkan serupiah pun warisan. Presiden loh ini, tidak aku tinggalkan serupiah pun warisan untuk anak-anakku. Terus yang ku tinggalkan adalah takwa. Karena kalau kau tinggalkan warisan, kalau dia nggak takwa, nanti akan jadi bencana buat aku di alam kubur. Tapi kalau yang ku tinggalkan itu takwa, walaupun nggak punya sepeser, takwanya akan mendatangkan harta. Kenapa? Allah yang menjamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, diberi jalan keluar dari arah yang tidak terduga, dan rezeki dari diberi jalan keluar apapun masalahnya, dan diberi rezeki dari arah yang nggak pernah bisa dia duga. Dah, itu intinya. Alhamdulillah 1,5 jam kurang lebih saya bicara, kurang dikit ya. Ya insyaallah barokah. Judulnya senengno atimu. Jelas semuanya? Dah, jadi bapak-bapak kalau istri buat susah tinggalkan. Maksudnya bukan tinggalkan istrinya, yang ngomelnya itu loh ya, tinggalkan saja. Nanti ditanya, masih mau ngomel lagi enggak? Masih, tinggalkan lagi. Masih ngomel? Masih, tinggalkan lagi. Bercandalah dengan anak, bercandalah dengan cucu ya, daripada istri diajak bercanda tidak mau, maunya ngomel terus, tinggalkan. Biar dia tahu tidak ada tempat di rumah ini untuk orang yang ngomel. Paham Bapak Ibu sekalian? Dah, insyaallah berkah. Cukup tadi yang dibaca tadi sudah luar biasa dari doa zikirnya. Satu aja doa kita, mudah-mudahan kita bisa sampai bulan Ramadan dan seterusnya sehat wal afiah, dan termasuk orang yang dapat Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Dan saya ingatkan, besok malam itu malam nisfu Sya'ban ya. Besok malam nisfu Sya'ban. Jangan sampai enggak ibadah maksimal, doa, sholat, zikir, minta sama Allah Ta'ala. Udah banyak tuh doa zikir malam nisfu Sya'ban ya, baca semaksimal mungkin, biar maksudnya Senin ya, Senin malam Selasa, bukan besok malam, Senin malam Selasa. Saya ini sudah merasa hari Minggu soalnya ya. Senin malam Selasa itu malam nisfu Sya'ban, maksimalkan. Nah besok hari Minggu cari doa-doanya apa ya, dikumpulkan nih doa malam nisfu Sya'ban. Begitu masuk hari Senin maghrib, wah baca itu doa-doanya ya, amalkan. Biar apa? Kalau Lailatul Qadar itu belum tentu kita bisa dapat, disembunyikan. Nisfu Sya'ban sudah dijelaskan, tinggal ambil, kok nggak diambil ya, kebangetan ya kan? Karena kemuliaan nisfu Sya'ban ini juga sangat luar biasa, sudah ditunjukkan sama Allah untuk ganti Lailatul Qadar. Nah gantinya, kalau Lailatul Qadar nggak dapat kan nisfu Sya'ban jelas ada ya, tinggal ambil ya. Insya Allah kita bisa dapat
malam nisfu Sya'ban. Terima kasih, mohon maaf, jazakumullah khairul jaza, semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya tadi sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Fatihah dengan niat semoga Allah Ta'ala menjadikan majelis ini majelis yang barokah. Semoga yang hadir bahagia, yang mendengar bahagia, yang pulang bahagia, dapat rezeki yang berlimpah ruah, yang datang dari segala arah, gak pakai susah payah, rezeki yang menghantarkan kepada surga, rezeki yang menjauhkan dari neraka. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan pasangan hidup kita bahagia dunia, bahagia akhirah, anak keturunan kita bahagia dunia, bahagia akhirah, orang tua kita bahagia dunia, bahagia akhirah. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua orang yang selalu bahagia dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan diri kita panjang usia sepanjang-panjangnya dalam segala kenikmatan, ketaatan, kesehatan, kebahagiaan, keridhaan, kemudahan, kekayaan, dan diakhiri kelak dengan husnil khatimah. Ala hadziniyah wa ala ma nawhibun ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira Habib Novel Al-Naidrus. Alhamdulillah, usai sudah acara demi acara dari awal sampai akhir pukul 12. Mudah-mudahan kita semua yang hadir menjadikan ahli surga, dijauhkan dari api neraka, husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.